Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang membahas tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pemerintahan negara Indonesia? Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, yaitu istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system atau bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Ada pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. 2. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR. 3. Sistem konstitusional. 4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut. 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. 5. Kekuasaan legislatif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial yaitu 1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. 2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. 3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial yaitu 1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung parlemen sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 3. Pembuat keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. 4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Sistem pemerintahan dalam sejarah politik di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak secara langsung menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Negara Indonesia telah beberapa kali menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda. Awal kemerdekaan Indonesia tercatat negara ini menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial. Ada beberapa bukti bahwa Indonesia setelah merdeka menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial.
Periodisasi sistem pemerintahan Indonesia. Pada waktu awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pada tanggal 12 September 1945 dibentuklah Kabinet Presidensial atau Kabinet Republik Indonesia 1 dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Selain itu, wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa yang masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur. Hubungan negara dengan warga negara. Wujud hubungan antara negara dengan warga negara pada umumnya berupa peran atau role, hak dan kewajiban. Peran pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Istilah peran dapat dibersamakan dengan partisipasi warga negara sebagai salah satu atribut kewarganegaraan. Secara teoritis, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negara, dan positif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi warga. Lembaga negara. Apa sih lembaga negara? Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau civilized organization yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara. Ada lembaga negara yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, ada yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Dasar atau organ Undang-Undang Dasar, ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang serta lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden. Maka dari itu, secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan. Adapun tugas dan wewenang lembaga negara antara lain yaitu 1. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara, 2. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, 3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis, 4. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya, 5. Menjadi sumber inspiratori dan aspirator rakyat, 6. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan daerah. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah? Definisi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah atau provinsi atau kabupaten oleh pemerintah daerah dan DPRD. Penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Hak-hak dan kewajiban pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak daerah tersebut menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan daerah. Melalui sistem pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman kurang jelas dan ingin lebih jelasnya, teman-teman bisa mempelajari di makalah yang sudah di-share. Baik, inilah kelompok kami, kelompok 6, yaitu Aldian Maulana Putra, Silviana Dewi Rahmawati, Azahrawani Gita Tamala, dan Ida Astuti. Cukup sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.